Dinda Pranata. Kali ini aku akan kembali menemani kalian pada segmen pojokan. Di pojokan ini kita akan ngobrol asik tentang buku-buku yang pastinya bisa nambah koleksi buku kamu di weekend ini. Kira-kira apa ya buku yang akan kita bahas? Jangan lupa siapin camilan dan juga kopi kamu untuk menikmati segmen kali ini. Buku yang akan kita bahas kali ini merupakan karya salah satu penulis inspiratif. Karya-karyanya banyak banget yang menginspirasi para pembaca. Salah satu karya yang terkenal yaitu The Alchemist. Ya, dia adalah Paulo Coelho. Kali ini aku mau bahas salah satu buku yang selesai aku baca, judulnya adalah Matahari. Tapi judul asli dari buku ini yaitu The Spy. Lalu bagaimana isi bukunya? Buku Matahari ini memiliki judul asli The Spy yang kemudian oleh Gramedia Pustaka Utama diterjemahkan dengan judul Matahari. Buku ini sebenarnya bukanlah buku memoir, tetapi merupakan buku dari kumpulan surat-surat Matahari yang ditulis sebelum kematiannya. Buku ini pun diambil dari kisah nyata kehidupan Matahari itu sendiri. Siapa sebenarnya Matahari ini? Matahari adalah nama panggung dari Margaretha Zil, seorang wanita Belanda yang terlahir dari keluarga yang cukup berada. Ia lahir di Leeuwarden, Belanda tahun 1876. Ayahnya bernama Adam Zil, seorang pengusaha topi dan juga investor minyak ini menikah dengan Antje van der Molen dan memiliki 3 orang anak, salah satunya adalah Margaretha. Margaretha termasuk wanita yang cukup beruntung pada masanya. Ia terlahir cantik, mendapatkan pendidikan terbaik, berasal dari keluarga berkecukupan dan keluarganya sangat menyayanginya. Namun sayang keberuntungan itu tidak berbanding lurus dengan kehidupan sosialnya. Karena kecantikannya, banyak orang yang merasa iri karena ia sering dikelilingi oleh pria-pria yang mengincar kecantikannya. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa dia itu seperti pelacur atau wanita yang tidak bermoral. Suatu ketika ayahnya bangkrut dan bercerai dari ibunya. Kemudian ayahnya menikah lagi dan Margaretha kemudian pindah sekolah ke Leiden untuk mengambil pekerjaan atau profesi sebagai guru taman kanak-kanak. Di sekolah itulah tragedi demi tragedi terjadi dan menyebabkan ketidakbahagiaan dari kehidupannya. Di sekolah tempat dia menimba ilmu tersebut, ia mendapatkan pelecehan seksual dari kepala sekolahnya. Tapi sebenarnya tidak dia saja. Ada 2 orang teman perempuannya yang juga menjadi korban dari pelecehan kepala sekolahnya. Karena pelecehan seksual itulah akhirnya ia mengaitkan hubungan suami istri tidak selalu berkaitan dengan cinta. Itu seperti berkebalikan dengan apa yang dulu diyakininya. Pada usia 18 tahun, saat ia membaca koran ada sebuah iklan jodoh yang mempertemukan ia dengan seorang perwira di ketentaraan Belanda keturunan Skotlandia bernama Rudolf MacLeod. Rudolf MacLeod ini sedang mencari istri yang kebetulan saat itu ia bertugas di tanah koloni milik Belanda. 3 bulan setelah membaca iklan tersebut, mereka bertemu dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Margaretha kemudian diboyong oleh Rudolf ini ke tanah koloni Belanda yang itu tanah Jawa. Sayangnya kehidupan pernikahannya tidak bahagia. Suaminya suka sekali berselingkuh dan memukulinya saat mabuk. Kadangkala juga suaminya ini memperkosanya dengan fantasi seks yang tidak masuk akal. Akhirnya ia melarikan diri ke Belanda dan pergi ke Paris untuk mencari kebebasan. Di Paris itulah ia mulai dikenal sebagai seorang seniman sekaligus penari erotis yang terkenal dengan nama Matahari. Karena sering melayani pria hidung belang sebagai seorang penari erotis, bahkan termasuk petinggi-petinggi di ketentaraan selama Perang Dunia ke-1, ia kemudian diperalat oleh salah satu temannya
untuk menjadi mata-mata. Karena kenalannya cukup bergengsi, memiliki kedudukan yang tinggi di ketentaraan, lama-kelamaan identitasnya ini terbongkar dan dia dituduh menjadi agen ganda. Dan karena dicurigai sebagai agen ganda tersebut, ia ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh pihak Perancis. Itulah akhir dari buku ini. Itu adalah sepenggal kisah dari Matahari yang dijelaskan atau dituliskan oleh Paulo Coelho ini dari sisi surat-surat Matahari yang terkumpul. Tapi sebenarnya bagaimana sih penilaian terhadap isi buku ini? Buku ini bagus dan terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu bagian bagaimana kehidupan Margareta ini ketika dia masih kecil atau ketika dia bersekolah. Lalu bagaimana kehidupannya ketika ia menikah. Lalu pada bab 3 bagaimana kehidupannya sebagai seorang penari dan sekaligus sebagai seorang mata-mata. Dan yang terakhir yaitu epilog. Ini berisi tentang bagaimana hukuman eksekusi, bagaimana kehidupan si Matahari sebelum hari eksekusinya. Tapi walaupun buku ini termasuk kategori yang tipis dan bagus, banyak kisah-kisah yang dijabarkan dalam setiap babnya ini kabur atau terpotong-potong, sehingga pembaca kadang-kadang itu, loh ini kok bisa seperti ini, loh bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai si Matahari jadi begini gitu, kayak nggak jelas gitu ya. Seperti salah satu bagian saat dia mendapatkan pacar orang Rusia dan kebetulan pacarnya ini tuh buta. Bagaimana perjalanan cintanya dengan orang Rusia yang buta ini, lalu bagaimana dia bisa bertemu dengan teman orang Rusia ini yang kemudian pada akhirnya menjadikannya ia seorang mata-mata. Itu seperti ada penggalan yang tidak dijelaskan di situ. Jadi itu yang bikin aku tuh bertanya-tanya bagaimana kisah sebelumnya sampai si Matahari ini tuh nggak tahu kalau dia tuh jadikan mata. Lalu gimana sih bukti sejarah isi buku ini, apakah sudah relevan dengan kehidupan perempuan di masa itu? Jadi berdasarkan jurnal sejarah yang aku baca berjudul Sexuality, Sexual Relation, and Homosexuality, itu menjelaskan bahwa militer Prancis dan Jerman pada masa Perang Dunia Pertama melegalkan rumah prostitusi bagi tentara-tentara yang berperang. Pelegalan tersebut justru membuat penyakit-penyakit kelamin itu jadi lebih banyak terjadi. Dan sebagai konsekuensi dari pelegalan tersebut, pemerintah bukannya menghentikan, malah memberikan akses kesehatan kepada perempuan-perempuan PSK yang menjajakan dirinya kepada tentara. Jadi pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, rumah-rumah prostitusi itu sangat legal dan menjamu. Adakah dari kalian yang sudah membaca buku ini? Lalu gimana sih tanggapan kalian terhadap kisah Matahari ini sendiri? Oke, sekian dulu segmen kita kali ini. Semoga buku bacaan ini tuh bisa menambah koleksi kalian atau bahan bacaan yang bisa kalian baca di minggu ini. Jika kalian suka pada segmen kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini tuh berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.